Karena tangisanmu dan tangisanku tanpa perubahan hidup adalah kemunafikan. Di dalam kita mengenang sengsara Tuhan hari ini, maka saya mau ajak hidup kekristenan kita haruslah menjadi sebuah perjalanan hidup yang panjang yang mewujudkan apa yang menjadi plan besar Tuhan dalam hidup kita seharusnya. Amin. Kan Tuhan mati untuk membawa plan besar hidup kita itu nyata. Seharusnya itu. Sehingga kasih karunia yang Tuhan berikan melalui kematian putra tunggalnya, Yesus itu bisa kita terima utuh. Tidak lepas dari tangan kita. Saya kasih tahu saudaraku, banyak orang yang mengaku dirinya Kristen, rohaniawan sekalian pun, di ending of life-nya, keselamatan itu lepas dari tangannya. Banyak. Ingat, sengsara Tuhan Yesus dan kematian Tuhan Yesus adalah kasih karunia yang diberikan supaya engkau dan saya memegang keselamatan itu sampai akhir. Dengan cara apa? Punya persekutuan yang erat dengan Allah melalui kematiannya, melalui kasih karunia, melalui salib yang dia taat kepada Bapaknya. Dan dia mati di kayu salib. Dari kasih karunia itu, hubungan yang terputus antara Allah dengan Bapa, Allah Bapa dengan manusia, itu terhubung kembali melalui salib itu. Ingat saudaraku, itu tujuan dia mati untuk kita. Supaya engkau dan saya terhubung di zaman perjanjian yang lama. Hanya orang-orang tertentu yang bisa punya hubungan dengan Allah. Hanya imam-imam besar yang bisa bertemu dengan Tuhan. Dan itu 1 tahun 1 kali. Rakyat biasa tidak bisa. Tidak punya privilege itu. Tapi di zaman perjanjian baru, dengar baik-baik. Setiap orang percaya, kau dan saya hari ini, di salib itu, melalui salib itu, kita diperdamaikan dengan Allah. Kita diberi materai Roh Kudus. Maka kita bisa menemui Allah, bisa menemui Elohim Yahweh Bapa kita setiap saat, setiap hari, saudaraku. Maka khotbah di Jumat Agung Paskah saya tidak membahas sengsara Tuhan dicambuk dia. Anda sudah tahu itu. Tetapi saya akan berbicara bagaimana dengan apa yang sudah dilakukan Tuhan, Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Terus, so what? Apa yang kau lakukan dari kekristenanmu itu? Amin Bapak Ibu. Karena itu yang penting. Tahukah saudaraku, kekristenanmu dan kekristenanku tidak hanya berhenti dari kita menitihkan air mata. Dan tiap tahun kita menitihkan air mata ketika kita melihat film Passion of the Christ. Tiap tahun kita menangis, kita teringat kembali. Bahkan tiap bulan kita diingatkan dengan perjamuan kudus Tuhan. Tapi yang mau saya bidik di dalam kekristenan kita adalah, oke, Yesus sudah taat. Dia menjadi juru selamat kita. Dia sudah menang. Tetapi dari bertahun-tahun kita hidup, saudaraku, perjalanan hidup kekristenan kita sudah sampai mana? Itu yang harus kita tanyakan. Kita tidak boleh hanya berhenti sampai kita menitihkan air mata dan kita menangis. Karena tangisanmu dan tangisanku tanpa perubahan hidup adalah kemunafikan. Amin, saudaraku. Tangisanmu dan tangisanku ketika kita melihat derita Tuhan, ketika kita mengenang sakitnya, perjalanan Via Dolorosa itu,
tanpa perubahan hidup, semua hanyalah kemunafikan. Ibadah Rehoboth Semarang. Ada di setiap minggu, jam 10 pagi, di Pop Hotel. Dan, setiap hari Rabu, ada midweek service, jam setengah 7 malam, di Pop Hotel. Home Usia Indah, setiap Jumat minggu kedua, jam setengah 6 sore, di Sekretariat Gereja. Ajak teman, keluarga, dan relasi Anda untuk dapat beribadah bersama kami.